Baiklah Ibu, kita sudah melakukan pemeriksaan ya. Di sini semuanya normal dan usia Ibu juga 27 tahun. Anak terakhir usianya 1,5 tahun. Baiklah, di sini saya sedikit ingin menyampaikan tentang perencanaan suatu kehamilan yang layak untuk direncanakan. Yang pertama, anak itu kan titipan ya Bu ya, dimana kita sebagai orang tua wajib memenuhi kebutuhannya dan kita wajib bertanggung jawab terhadap anak kita. Lalu yang kedua, dimana nanti pada saat ibu menjalani kehamilan ibu merasa sehat, aman. Ini juga berdampak untuk bayi yang dilahirkan nanti, dimana nanti bayi yang dilahirkannya juga sehat, tumbuh kembangnya juga berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah untuk mendeteksi apakah ada resiko terhadap kehamilan baik ibu dan bayi juga. Jadi kita perlu melakukan deteksi dini ya Bu. Makanya kita perlu merencanakan kehamilan ini. Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 kehamilan, yaitu yang pertama kehamilan ideal dan kehamilan yang tidak diinginkan. Yang saya maksud di sini adalah kehamilan ideal ini adalah kehamilan yang memang sudah dipersiapkan, sudah direncanakan. Namun untuk kehamilan yang tidak diinginkan sendiri adalah di mana kehamilan itu tidak direncanakan, tidak diinginkan. Contohnya, misal ada ibu yang belum pengen punya anak lagi namun tiba-tiba kebobolan. Lalu hal yang harus kita perhatikan sebelum kita merencanakan kehamilan yaitu kita harus memperhatikan kesehatan fisik, kondisi gizi kita seimbang atau tidak, berat badan kita, tinggi badan dan lain-lain sebagainya. Lalu apakah itu sudah sesuai atau belum? Lalu ibu di sini kesiapan mental. Kesiapan mental yang saya maksud di sini adalah bukan cuma hanya ibu saja, namun juga dari pasangan ibu ya. Seperti apakah ibu sudah siap menjadi seorang ibu, apakah suami ibu sudah siap untuk menjadi seorang ayah? Karena nanti di sini pada saat kehamilan mood ibu bisa berubah. Apakah nanti di sini ibu dan suami ibu bisa berperan untuk menjadi orang tua. Lalu ibu di sini kita perlu mempersiapkan untuk fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini sangat penting kita siapkan karena nanti pada saat kehamilan kita perlu merencanakan mau periksa kemana, ke bidan siapa, ke dokter siapa, mau kontrol ulang kemana. Bahkan nanti kita pada saat lahiran kita sudah merencanakan nih, oh saya mau lahiran ke bidan siapa, atau saya mau lahiran ke klinik atau ke rumah sakit. Dan juga kendaraan pada saat kita nanti kontrol, berobat, atau pada saat nanti kita mau melahirkan itu sudah terencana. Dan di sini poin selanjutnya adalah tentang kesiapan finansial. Kesiapan finansial ini yang bagaimana ibu, yaitu kira-kira dana kita sudah cukup apa belum apabila kita mau menambah anak lagi. Lalu di sini juga kita harus merencanakan kartu kesehatan seperti BPJS bagaimana kesiapannya, dan seperti kayak alat transportasi tadi apakah sudah siap atau belum. Lalu untuk poin yang selanjutnya adalah tentang dukungan dari suami, dukungan keluarga, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Dimana ibu nanti pada saat ibu hamil, ibu perlu mendapatkan dukungan dari suami, mendapatkan lingkungan dari sekitar, mendapatkan dukungan dari keluarga, agar nanti pada saat itu ibu tidak perlu khawatir terhadap kehamilan ibu. Lalu yang berikutnya adalah kondisi layak hamil. Di sini faktor idealnya itu untuk kondisi layak hamil umur 20 sampai dengan 35 tahun ya Bu ya. Nah, karena di sini kan ibu umurnya 27 tahun nih, itu sudah sangat ideal untuk ibu merencanakan kehamilan. Namun apabila usia ibu kurang dari 20, sebaiknya kita anjurkan untuk menunda dulu kehamilan 1 atau 2 tahun lagi. Namun apabila umur ibu lebih dari 35 tahun dan belum punya anak, misalnya nih ini anak pertama, ya tidak apa-apa, kita menganjurkan untuk hamil, namun dengan catatan ibu harus benar-benar di bawah pengawasan tim kesehatan. Lalu yang berikutnya adalah jumlah anak ya Bu ya. Jumlah anak yang ideal itu adalah kurang dari 3 anak. Apabila sudah lebih dari 3 anak ya maka sebaiknya untuk tidak menambah lagi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang jarak kehamilan. Nah, ini mungkin
di mana anak ibu masih berusia 1,5 tahun ya Bu ya. Mungkin sebaiknya untuk menunda dulu setengah atau 1 tahun untuk merencanakan kehamilan. Lalu di sini ada yang namanya status gizi ya Bu. Status gizi itu bisa dilihat dari tadi kita melakukan pengukuran lingkar lengan. Nah, untuk ibu sendiri tadi itu hasilnya kan 24, itu termasuk normal ya Bu ya. Berarti di sini kan ibu sebaiknya tidak dianjurkan untuk hamil lagi nih. Sebaiknya agar ibu menunda dulu setengah sampai dengan 1 tahun. Nah, bagaimana caranya biar kita menunda kehamilan tersebut ya Bu ya? Itu kita bisa menggunakan kontrasepsi. Maaf sebelumnya ibu di sini ada menggunakan kontrasepsi kah? Oh begitu, baik. Alat kontrasepsi itu kan ada berbagai jenis ya Bu. Bisa itu IUD, bisa itu implan, suntik KB, atau juga minum obat. Nah di sini kan ibu kan tadi bilangnya kan menggunakan kondom. Nah itu juga termasuk alat kontrasepsi. Nah di sini kan ibu menggunakan KB kondom, itu juga merupakan alat kontrasepsi agar upaya untuk kita mengatur penundaan kehamilan. Baik ibu, Ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan? baiklah ibu, apabila ada yang perlu ditanyakan lagi, ibu bisa bertanya kepada saya, baik itu melalui chat atau ibu bisa datang kembali lagi ke sini. Ya baik, saya akhiri ya Bu, sekian dan terima kasih.